kami siap terima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita, nice meet you all. Please join with our social media. Silakanlah bergabung dengan sosial media gereja, baik Bapak Gembala, terlebih di TikTok Suheri Gultom 01, di YouTube, di Instagram, di Facebook yang akan senantiasa ada berkat-berkat firman Tuhan serta pengumuman-pengumuman penting. Nah saudara yang saya kasihi, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan mengenal kehendak Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan. Betapa penting kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita membaca Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang semangat. 1, 2, ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ayat 10 lebih kuat lagi. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara yang saya kasihi, bahwa tulisan Markus 1 ini adalah Yohanes Markus namanya. Dia menerangkan betapa hati hambanya Tuhan Yesus. Dia menerangkan begitu jelas detail, Yesus adalah anak Bapa di sorga yang penuh dengan hati hamba. Hati hamba, hati yang mau menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Yesus diutus oleh Bapa dan kita diutus oleh Yesus ke dalam dunia ini. Percayalah bahwa setiap kita ada dalam dunia ini karena ada rencana Tuhan. Karena ada rancangan Tuhan. Bahkan saya katakan semakin sulit proses hidupmu, biasanya karena rencana Tuhan luar biasa. Karena rancangan Tuhan dahsyat bagimu. Semakin lama engkau dalam penderitaan, biasanya karena terlalu besar rencana yang mau disediakan di masa yang akan depan bagimu. Sehingga sesulit apapun penderitaan yang kau alami, jalanilah hari demi hari. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apa yang perlu kita pelajari dari pribadi Yesus? Yang pertama, kita akan belajar memahami panggilannya dan rela dibentuk. Markus 1 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Saudara, dari pernyataan ini bisa kita rasakan betapa Bapa mengutus putra tunggalnya untuk menyelesaikan tugas yang mulia,
yaitu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Pada waktu Allah berinkarnasi menjadi manusia, dia berinkarnasi, mengambil rupa seperti manusia. Tapi pada waktu itu dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Sehingga ketika di Taman Getsemani, dia mengalami penderitaan, dia mengalami proses menjalani panggilan Tuhan harus lewat proses. Bahkan proses itu kadang-kadang proses yang membuat kita mengalami banyak penderitaan. Secara manusia di Taman Getsemani, tetesan keringat berubah jadi darah. Kemudian dia begitu cemas dan takut juga sesaat sebagai manusia. Tapi sebagai kepribadian Allah tentunya nggak ada takut, nggak ada cemas. Tapi sebagai kepribadian manusia 100%, dia juga merasakan takut dan gentar sampai dia berdoa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu artinya penderitaan. Lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Tapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita belajar dari pribadi Yesus. Dia punya misi, dia punya tugas yang jelas. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang dikatakan ayat yang keempat. Sama-sama kita membaca Yohanes 17 ayat yang keempat, 1-2 ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan misi Bapa. Sehingga dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Well done, finish. Sudah selesai. Saya juga berdoa seperti ini kerinduan saya. Saya mau menyelesaikan peranku sebagai suami kepada istriku. Tahukah saudara, yang paling kurindukan menjadi suami yang baik bagi dia. Menjadi suami yang benar bagi dia. Sehingga saya akan berkata, saya menyelesaikan sebagai suami yang baik bagi dia. Saya mau menyelesaikan sebagai ayah bagi anak-anakku, Hani dan Jamie. Saya mau menyelesaikan akhir hidupku sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang benar. Bukan sebagai gembala jemaat yang paling utama. Walaupun saya tentunya rindu menyelesaikan pertandingan sebagai gembala jemaat di akhir hidupku. Tetapi saya rindu menyelesaikan pertandinganku sebagai suami yang baik dan ayah yang baik dan juga gembala yang baik. Ada misi, dan oleh menjalankan misi dan tugas itu kerap kali kita dimasukkan dalam penderitaan. Kerap kali kita mengalami kesulitan, aniaya. Lihat Yusuf, berat yang dialami dia. Yusuf dia masuk ke dalam keluarganya yang iri dengan dia abang-abangnya atas mimpinya. Kemudian dia akhirnya dijual. Sebelumnya dia masuk ke sumur. Kemudian daripada mati di sumur sia-sia, dijual dia ke istri Potifar. Kemudian dia menjadi pekerja di perusahaan Potifar. Dan kemudian dia dipitnah. Dan kemudian dia masuk penjara. Saudara, dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Coba lihat Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Saya teringat bagaimana Yusuf menjalani misi sebagai seorang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini dia bicara ke abangnya. Abangnya itu ingin dia mati karena iri. Ingin karena ayahnya lebih memanjakan dia, ingin membunuh dia. Tapi daripada sia-sia dijual. Abangnya mereka-reka yang jahat terhadap dia. Tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini.
yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Akhirnya dia menjadi orang yang bisa memberi makan banyak bangsa. Karena di masa itu krisis pangan. Tapi kalau kita lihat, dia tidak tahu ujungnya bahwa seperti itu. Ketika dia di sumur, dia nggak tahu ujungnya seperti itu. Kalau dia tahu ujungnya seperti itu, kan enak ya skripnya. Kalau sutradara kan gitu ya, skrip ya. Skrip kan ceritanya, udah tahu gitu ya. Tenang aja Cup, nanti kau di ujungnya itu, kau nanti akan jadi Perdana Menteri. Engkau akan menjadi orang nomor 2, kau menjadi orang hebat di Mesir. Jadi ini agak-agak, ya namanya proses aja. Dia nggak tahu, dia hanya setia. Dia hanya setia. Dia hanya tulus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tetapi Allah punya misi dalam hidup dia. Dia nggak tahu. Dia hanya melakukan yang benar, dia hanya melakukan yang terbaik. Bahkan di penjara itu pun dia melakukan yang terbaik. Sehingga semua orang yang di penjara suka kepada Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi kepala atas mereka. Karena dia kerjanya excellent. Dia mengerjakan yang terbaik. Dia nggak tahu di ujungnya bahwa ada rencana Tuhan. Dia hanya tahu masuk sumur ada tembok. Ada tempat yang gelap. Di dalam sumur itu dia tidak tahu. Dia nggak mengerti apa tujuan sumur itu bagi dia. Tapi satu hal, Yusuf tidak menyalahkan. Yusuf tidak mengeluh dan menyalahkan. Dia tidak bersungut-sungut. Seberat apa penderitaanmu, jangan pernah bersungut-sungut. Dan jangan pernah menyalahkan siapapun atas keadaanmu. Ketika dia masuk ke dalam penjara itu, perjalanannya 13 tahun proses ini. Tetapi Tuhan mengangkat dia karena ada misi untuk memelihara bangsa yang besar. Ada misi yang luar biasa. Kalau kita lihat cerita si Daud. Apa tugas Daud sehari-hari? Mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dia mengembalakan dengan setia dia mengembalakan. Bahkan dia nggak terpikir jadi raja. Dia nggak terpikir. Makanya Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, apa yang tidak pernah kau lihat, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan heran lewat penderitaanmu, engkau akan melihat kebaikan yang luar biasa. Kalau engkau meresponi penderitaanmu dengan benar. Tapi kalau engkau mengeluh, sakit kali hidupku, susah kali hidupku, matilah aku aja yang sial, memang sial hidupku. Ini gara-gara mamanya makanya kayak gini mukaku. Oh, gara-gara mama pula mukamu begitu. Kenapa mama jelek, jadi jelek aku. Selalu dia mental korban, victim mentality. Mental korban. Aku begini gara-gara kalian. Aku ini susah gara-gara kalian. Aku ini hancur gara-gara kalian. Itu mental korban. Bagaimanapun situasimu, seluruhnya tanggung jawabmu. Tidak boleh mengkambing hitamkan siapapun. Makanya sekarang udah takut kambing lahir hitam. Karena siki-siki kita kambing hitamkan dia. Kambing bilang, kalian yang salah, aku yang kena. Jangan cari kambing hitam. Jangan menyalahkan, aku kayak gini gara-gara kau itu lamhot. Kau PHP aku. Ya udah, jadi gak nikah-nikah aku kan, gara-gara kau, tanggung itu. Jangan kau membuat diri menjadi mental korban. Jadilah Roma 8 ayat 37. Victory mentality. Mentalitas pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau berkata, justru masalah ini menjadi berkat bagi aku. Justru sumur ini mempromosikan aku. Justru penjara ini kebaikan bagi aku. Sanggupkah engkau berkata, seluruh kesulitan hidupku ada kebaikan Tuhan. Amin. Tersenyumlah engkau yang menderita. Amin. Aku tahu di balik lipstikmu banyak kesusahan. Biasanya makin rumit lipstikmu karena rumit masalah hidupmu.
Orang yang kalau dia nggak terlalu rumit lipstiknya. Ini enggak, sampai semua diwarnai. Sampai akhirnya anaknya bilang, kulihat Mejiku Hibinio, merah, jingga, hijau, kuning, biru. Pelangi betapa indahnya. Karena terlalu rumit. Tarik sana, tarik sini, alis mata, cukur. Habis cukur pasang lagi begini, udah cobalah. Kalau masih kayak gini pas di celaknya masih lumayan. Ini enggak naik ke atas. Suka-sukanya. Tuhan menciptakan bulu kok gundul, suka-sukamu aja. Ini kan supaya jangan masuk keringat ke matamu. Tapi ini enggak, terserahlah. Ya enggak perlu kalau jadi erosi hidupmu. Saya mau katakan, jangan mental korban. Jangan salahkan orang lain atas keadaanmu. Kebahagiaanku seutuhnya tanggung jawabku. Kebahagiaanku bukan tanggung jawab istriku. Dan istriku tidak bisa mengambil kebahagiaanku. Karena kebahagiaanku dari Tuhan Yesus. Anakku nggak bisa mengambil kebahagiaanku. Kalian tidak bisa mengambil kebahagiaanku. Karena kebahagiaanku dari Tuhan Yesus. Kebahagiaanku bukan karena pencapaian. Kebahagiaanku karena Kristus ada dalam aku. Kristus itu cukup bagiku. Dia segala-galanya bagiku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan sama-sama, Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have desire to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali engkau memutuskan ikut Yesus, sekali engkau memutuskan melayani Tuhan Yesus, jangan kembali ke dosa lamamu. Apapun harganya, bayar. Saudara, Yesus, dia siap dibentuk, dia siap diproses, tidak gampang. Sometimes hidupmu itu sampai air mata yang menetes. Kalau Yesus saking cemas dan terasa takut sebagai manusia 100%, maka tetesan keringat berubah jadi darah. Saking begitu tekanan mental. Begitu juga hidupmu beberapa. Saking begitu berat hidupmu, engkau tidak sanggup lagi menceritakan. Mazmur 126 ayat yang kelima.
Enggak sanggup lagi menceritakan. Sehingga engkau hanya bisa menyampaikan dengan bahasa air mata. Sehingga engkau hanya menyampaikan dengan bahasa air mata. Di Mazmur 126 ayat yang kelima, Tuhan menampung di kirbatnya. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara untuk benar-benar datang kepada Yesus. Karena Tuhan tahu bahasa air matamu. Kadang-kadang habis bahasa kata-katamu. Saya pernah jumpa ibu berkali-kali. Dia gak sanggup lagi menceritakan penderitaannya. Dia ketemu saya, mau konseling. Dia hanya, waduh ini berat. Dia gak sanggup lagi menceritakan dengan baik. Begini. Dia hanya, saya gak ngerti. Jujur saya juga gak ngerti, cuma aku tahu mungkin lagi berat. Tapi Tuhan tahu bahasa air matamu. Kenapa Tuhan jadikan ada air mata? Karena Tuhan tahu suatu waktu kau nangis dalam hidup ini. Makanya jangan sok jago. Kalau memang kau lagi sedih, kalau kau mau nangis, nangiskanlah. Karena ketika engkau menangis, itu adalah keterbatasan manusiamu. Ketika engkau menangis, itu adalah titik terendah hidupmu. Engkau tidak tahu lagi, what I do? What is solution? Apa solusi? Aku gak tahu lagi. Tekanan keuangan, utang di mana-mana. Anak-anak gak becus, suami lari. Engkau sakit, mertuamu menyalahkanmu. Kebutuhan rumah tangga begitu banyak. Engkau merasa tersudut. Maka dia mengerti bahasa air matamu. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Saat badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yang paling bisa menghiburmu hanya Roh Kudus. Dialah yang paling mengerti setiap isi hatimu yang paling dalam. Bahkan teman dekatmu, sahabat dekatmu bisa salah mengerti tentang hidupmu. Bahkan bisa menyakitimu. Bahkan bisa mengkhianatimu. Tetapi Roh Kudus, dia mengerti hatimu yang terdalam. Orang boleh mendakwamu salah. Orang boleh menghakimimu salah. Tapi Tuhan tahu hatimu bahwa engkau tidak bersalah. Dan engkau tidak perlu menerangkan semua itu kepada orang. Engkau tidak perlu membuktikan dirimu kepada orang yang tidak suka padamu. Sebaik apa yang kau lakukan kalau orang tidak suka samamu, semua yang kau buat baik buruk sama dia. Jadi nggak perlu kau membuktikan diri kepada orang yang tidak suka padamu. Kalau saya tidak suka sama si Leo, maka apapun yang dibuat dia, aku tidak suka. Dia sekarang pakai kacamata, keren kulihat. Karena aku suka sama dia. Kalau aku suka, lihat istriku pulang dari salon, akan cantik kulihat. Tapi kalau aku lagi tidak suka, maka aku akan lihat kuntilanak yang datang. Jadi bukan masalah dirinya, masalahku. Karena aku tidak suka. Saya mau katakan samamu, engkau capek membuktikan dirimu kepada orang yang tidak suka samamu. Kau buktikan pun tetap dia menganggapmu salah dan jelek.
Tapi orang yang menyayangimu, dia nggak perlu buktimu. Orang yang mengasihimu, dia nggak perlu pembuktianmu. Bahkan dalam kekuranganmu, dia mengasihimu. Maka carilah orang-orang yang benar sayang samamu. Ya, anak muda, anak gadis, cari calon pasanganmu yang sayang samamu. Yang benar-benar tulus sayang samamu. Kalau dia sayang samamu, apapun kekuranganmu, dia tetap ada bersamamu. Bukan berarti kekuranganmu itu dikompromikan, tidak. Dia mensupport engkau keluar dari kekuranganmu itu. Nah saudara, saya mengajak sama saudara, jalani proses hidupmu. Percaya saya katakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, akan disediakan Tuhan kepada orang yang mengasihi dia. Dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 dikatakan, Allah turut bekerja, aku tahu sekarang, akhirnya kita tahu sekarang, setelah sekian lama menderita, ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Asal jangan saya dan saudara mencari masalah. Jangan ganggu pernikahan orang. Jangan ganggu suami orang. Jangan ganggu istri orang. Jangan lakukan itu. Jangan. Don't do it. Jangan cari masalah dalam hidupmu. Tapi kalau engkau baik-baik, masalah datang. Itu seizin Tuhan. Itu yang namanya salib, memikul salib. Saya terlalu percaya di balik semua itu adalah proses untuk engkau mengalami naik terbang tinggi. Ada kalanya hidup ini seperti katapel atau panah. Ditarik dulu mundur, makin ditarik lebih tegang lagi. Biasanya makin lebih jauh. Zup. Itulah hidupmu. Kelihatan saat ini kau merasa mundur yang kau alami. Tapi engkau tidak sadar, Tuhan sedang tarik engkau dengan proses. Tapi engkau bilang, aduh tegang, sakit, tarik. Engkau cukup hanya berkata, Tuhan kuatkan aku. Tuhan kuatkan aku. Pergogo ya Tuhan. Beri aku kekuatan, hikmat melewati ini. Jangan berdoa, lalukan masalah ini. Jangan berdoa, kok terjadi ini sama aku? Apakah engkau mengutuk aku? Apakah engkau menghukum aku? Ingat, dalam Kristus tidak lagi penghukuman bagi orang yang dalam Kristus. Gak ada lagi penghukuman bagimu. Gak ada lagi kutuk bagi orang yang sudah punya darah Yesus. Yang ada akibat dosa. Akibat dosa itu beda dengan kutuk. Kalau kau malas, akibatnya bodoh. Miskin. Kalau engkau suka ganti pasangan, sakit HIV, AIDS. Itu akibat dosa. Saya mau katakan sama saudara, gak ada lagi kutuk bagimu. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, pahamilah ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak sedang hidup untuk sekedar hidup. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan sudah rencanakan apa pekerjaan baik itu. Tuhan sudah sediakan mau jadi apa hidupmu dan hidup saya. Sudah ada rencana Tuhan. Jadi engkau lahir karena kehendak Tuhan. Walaupun cerita lahirmu ada ayah yang gak bertanggung jawab, ada ibu yang gak bertanggung jawab. Karena ada ayah dan ibu hanya melakukan hubungan seks, setelah itu hamil. Kemudian akhirnya anak itu diletakkannya di panti asuhan. Kadang dibuangnya ke paret. Saya mengalami ada satu seperti itu. Ibu itu hamil dan kemudian melahirkan di klinik saya. Dan akhirnya dia lari tengah malam, anak itu sendirian. Kami nggak tahu kemana dia pergi. Nggak ada anak haram. Tidak ada anak haram. Bapak ibunya yang salah melakukannya. Nggak ada iblis yang bisa menjadikan manusia. Semua manusia dijadikan serupa segambar dengan Tuhan. Walaupun prosesnya itu kadang-kadang menyakitkan. Bahkan ada anak sejak lahir ayahnya nggak dikenal. Kalau ayahnya meninggal dunia oke, tapi ini ayahnya pergi nggak tahu. Sejak lahir dia nggak kenal. Ada juga anak yang lahir, sejak lahir ibunya nggak dikenal, ayahnya nggak dikenal.
Padahal masih hidup. Letakkan di pintu panti asuhan. Seberat apa cerita hidupmu? Allah tetap berkata, kelahiranmu adalah rencana Tuhan. Kelahiranmu seizin Tuhan. Kelahiranmu adalah karena ada rancangan Tuhan yang indah bagimu. Allah mengasihimu. Oleh karena itu jangan ada dakwaan dalam dirimu. Pendakwa itu iblis. Penuduh intimidasi. Percayalah engkau berkata, Allah punya rencana besar dalam hidup saya. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Allah punya rencana besar dalam hidup saya. Lebih semangat lagi katakan, rancangan Tuhan, rancangan yang penuh harapan. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan indah ada padaku. Tepuk tangan bagi dirimu sendiri. Bilang sebelahnya, semangatlah menghadapi penderitaanmu. Amin. Kasih semangat dia. Amin. Siapa lagi yang menyemangati kalau enggak sebelahnya? Kasihan dia. Jangan sampai kau tidak makan 3 hari 3 malam gara-gara diputuskan si Polta. Si Polta cari cewek lagi. Dia senang-senang di kafe, kau nggak makan-makan, kau rugi. Katakan sama si Poltak, Poltak, kau pergi, si Tagor datang. Si Tagor yang takut akan Tuhan, yang mengasihimu, yang sayang samamu. Tulus sayang samamu. Walaupun muka si Tagor ini kayak batagor, sejenis makanan, seperti ongol-ongol. But, dia sangat sayang samamu. Nanti setelah kau menikah, kau tidak makan gantengnya si Poltak itu. Si boy, kau gak akan makan gantengnya si boy. Tapi akan kau makan kasih sayang si Tagor ini. Dengan naik sepeda amang burunya itu. Karena gak ada, ayah ibunya miskin. Dia hanya punya modal sepeda. Tapi karena dia mencintaimu, dia hati-hati menggendongmu, membawamu di boncengan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia mengasihimu, dan Tuhan sanggup mengubah kemiskinannya menjadi berkat, berlimpah-limpah diberikan Tuhan. Kalau engkau mencari si boy yang ganteng, tapi pemalas, yang kerjaannya hanya main game, kau nikahilah itu. Nanti kau pas mau melahirkan, bang, tunggu dulu, kalah ini, kalah. Bang, udah mapul tak balanga bang. Bang, udah cairan bang. Aku diserang. Makanlah gantengnya itu. Tak kau makan gantengnya itu. Muntah kau setelah kau dengar, kau ingatlah kok bayi ini ya, ingatlah. Sekarangnya kau melihat laki-laki, so cute. Aduh, cool man. Tiba-tiba nanti kau hamil buat dia, bang aku hamil, aku cool. Up to you. Jangan kau dibohongi ketampanan, jangan dibohongi kecantikan. Carilah laki-laki, wanita yang takut akan Tuhan. Carilah laki-laki, wanita yang saling menyayangi. Rumah yang bahagia, rumah yang penuh kasih sayang. Ku ingatkan samamu, suatu waktu kau pasti sakit. Semua kita pun akan sakit. Gak ada dalam dunia ini yang gak sakit. Pasti akan ada titik lemah di mana kita tua. Kau perlu seseorang yang ada tetap bersamamu. Dia setia. Yang terakhir, yang kedua adalah hidup memberitakan Injil dan memuridkan. Dalam Markus 1:14-20 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka Yesus datang untuk memberitakan Injil dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya mengajak semua kita sama-sama, jadikanlah dirimu pemberita Injil. Adalah di hatimu, lewat hidupku di dunia ini 80 tahun. Kalau 80, ada orang yang bertobat. Karena itulah misi Tuhan melahirkanmu ke dunia ini. Supaya membawa orang yang terhilang. Supaya membawa orang diselamatkan dan bertobat. Tuhan tidak punya misi supaya kau kaya di dunia ini. Tuhan tidak punya misi supaya kau makin cantik di dunia ini.
Tapi pergunakanlah semua apa yang kau dapat. S2, S3, kekayaan, kecantikan. Pergunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya lewat seluruh potensimu, orang datang kepada Kristus. Untuk itulah engkau semakin ditambahkan Tuhan berkat-berkat yang luar biasa. Karena engkau senantiasa berkata, use me Lord. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Semakin kau berkata pakai aku Tuhan, semakin melimpah sumber dari Tuhan kepadamu. Apapun yang kau kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang ada padamu, kecantikanmu, kekayaanmu, gelarmu, keuanganmu, semuanya berujung untuk memuliakan nama Tuhan. Aku percaya kalau itu yang kau lakukan, maka engkau akan menjadi murid Yesus dan engkau akan memuridkan yang lain-lainnya. Aku percaya lewat penderitaanmu ada rencana Tuhan, ada misi Tuhan dalam hidupmu. Jalanilah seluruh misi hidup Tuhan atas hidupmu. Dan terlalu saya percaya rancangan Tuhan yang indah padamu. Rancangan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Rancangan yang indah Tuhan sediakan bagi saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.